正的灵诀吧？再这样就完了吧？再来！那又怎么样？我就看你怎么接！来吧！挡不住的！上来！Halo guys, kali ini Mimin akan nerusin alur cerita Donghua The Great Ruler. Sekedar informasi buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video update selanjutnya. Tanpa bacot lagi, yuk gas lah baku hantam. Di awal episode yang ketiga, dibuka dengan kata pengecut yang terlontar dari mulut Liu Yang, karena Muchen baru saja datang ke tempat ujian. Sementara Muchen tampak memuji Tang Qingshan yang sudah masuk ke ranah spiritual movement, serta mampu merepotkan Liu Yang sampai seperti ini. Terlebih lagi, jika Qingshan berlatih lebih keras, di masa depan Tang Qingshan pastilah bisa melampaui Liu Yang. 先去休息吧，把 DJ 第一拿回来。 Sebelum keluar arena, Qingshan memohon kepada Muchen untuk memenangkan pertandingan kali ini, guna membuat cabang timur bisa memasuki peringkat pertama pada kelas bumi. Dengan marah, Liu Yang berkata, asalkan bisa mengalahkan Muchen kali ini, dia pasti akan mendapatkan perhatian dari senior Qian yang sudah salah menilainya. Sayang sekali, kamu tidak akan mampu, ucap Muchen dengan wajah yang santai. Dari obrolan murid cabang barat, kelihatan kalau mereka meremehkan Muchen, di mana Muchen masih berada di ranah spiritual movement tahap awal, sedangkan Liu Yang berada di level spiritual tahap menengah. Sementara itu, Liu Mubei bertanya kepada Hong Li, menurutnya siapakah yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Hong Li mengatakan, pertarungan kali ini Liu Yang sedikit diuntungkan karena dia sudah di ranah spiritual movement tahap menengah. 你看这两人，他们两个都是灵动境，应该会吃不少。 Kemampuan Liu Yang sangat bagus, seharusnya Muchen tidak akan rugi jika dikalahkan olehnya hari ini, jawab Liu Mubei dengan rasa percaya diri bahwa Liu Yang akan mengalahkan Muchen. Di awal pertarungan, terlihat Muchen masih terus menghindari serangan-serangan yang dilakukan oleh Liu Yang. Dan di arah lain, Liu Mubei mengatakan, apakah hanya segini kemampuan seseorang yang pernah berada di jalan spiritual? 若是他连柳阳都战不过，就让人有些失望了。 Jika Muchen tidak bisa mengalahkan Liu Yang, berarti jenius yang dipilih oleh jalan spiritual adalah omong kosong. Hong Li kemudian berbicara, "Cie, gak bisa move on ya?" Tapi bohong. Menurut Hong Li, yang terpenting sekarang ialah wilayah Liu menjadi wilayah yang paling kuat di alam Bailing. Liu Mubei juga berandai-andai, jika dia masuk ke jalan spiritual, mungkin saja wilayah Hong akan sepenuhnya berkoalisi dengan wilayah Liu. 还在为零路之事耿耿于怀，也还是北灵境最强。说不定你们红玉是全面合作。 Sementara itu di pertarungan, Liu Yang terus-menerus menyerang pertahanan Muchen yang benar-benar sangat kokoh. Dari arah lain, Dekan Xiao memuji kalau pemuda yang pernah masuk ke jalan spiritual memanglah kuat. Pujian ini diteruskan oleh Mastermu yang mengatakan kalau pengamatan Muchen sangatlah tajam, dan ketenangan yang dia miliki
hanya dimiliki orang-orang dengan jam tayang yang cukup tinggi. Sementara Master Xi merasa tidak senang dan mengatakan kalau spiritual Liu Yang lebih tinggi ketimbang Mu Chen. 什么用？你怎么会？竟然处于了下风！ Seperti biasa, dengan emosionalnya, Liu Yang kembali melakukan serangan terhadap Mu Chen. Akan tetapi, emosinya ini dimanfaatkan Mu Chen untuk menyerang balik Liu Yang dari belakang. Murid-murid lainnya yang menonton pertarungan tidak percaya kalau Liu Yang bisa dikalahkan oleh Mu Chen hanya dengan satu serangan. Tentu saja, serangan Mu Chen ini semakin membuat Liu Yang marah dan langsung mengeluarkan teknik spiritual tapak bara matahari untuk melakukan serangan. 真正的灵诀吧！这样就完了吗？再来！ Benar saja, terlihat Mu Chen berhasil dipukul mundur oleh beberapa serangan Liu Yang. Liu Yang yang kelihatan mendapat angin segar, dia kembali lagi melakukan serangan yang cukup hebat ke arah Mu Chen. Sementara itu, Liu Mubei mengatakan kalau serangan itu mengenai Mu Chen, pasti selesai sudah pertarungan ini. Sementara itu, akhirnya Mu Chen tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan teknik pagoda agung. Dan tanpa sengaja, ranah Mu Chen meningkat ke ranah movement tahap menengah. Tentu saja, para master dan murid cabang terkejut melihat kecepatan perkembangan kultivasi Mu Chen. Tidak heran kalau Mu Chen terpilih sebagai jenius yang masuk ke dalam jalan spiritual. Sementara bagi Liu Yang tidak menjadi masalah walaupun Mu Chen sudah mencapai ranah movement tahap menengah karena teknik spiritualnya berada di tingkatan roh. 那又怎么样？我就看你怎么接！来吧！ 挡不住的！Tanpa terduga, teknik spiritual pagoda milik Mu Chen mampu untuk membuat Liu Yang terkapar. Mu Chen meminta kepada Liu Yang untuk tidak melanjutkan pertarungan karena luka yang dia derita cukup parah. Terlihat Qian beserta murid lain sangat senang dengan keberhasilan Mu Chen, karena tentu saja jika menang dia akan menjadi peringkat 1 di kelas bumi. Liu Yang yang tidak terima langsung mengeluarkan mutiara peledak yang sebelumnya diberikan oleh Liu Mubei, tapi tindakan ini langsung diketahui oleh Mu Chen dan dihujat habis-habisan oleh netizen. 现在可不是时候，好强的能力包头，不能让他出手。 Sementara bagi Mu Chen, gelombang kekuatan yang ditimbulkan oleh mutiara peledak sangatlah kuat, dan apapun yang terjadi, dia harus menghentikan Liu Yang. Bahkan Mastermu terkejut karena Liu Yang melakukan hal di luar nurul. Namun sayangnya, Mu Chen berhasil menggagalkan serangan tersebut dan mengambil mutiara peledak yang hendak digunakan Liu Yang. 必须死！还给我！别动！ Di arah lain, Liu Mubei kelihatan memasuki arena untuk menghentikan pertarungan dan mencoba meminta kembali mutiara peledak yang telah diambil oleh Mu Chen. Mu Chen mengatakan, Tuan Muda wilayah Liu memang sangat hebat, karena bisa mengeluarkan benda seperti ini. Jika mutiara ini meledak di tubuh manusia, pasti rasanya luar biasa. Sementara bagi Liu Mubei, dia mengungkit persahabatan di antara keluarga Liu dan keluargamu akan rusak jika Mu Chen tidak mengembalikan mutiara peledak tersebut. Di saat yang sama, Mastermu mengatakan benda apa yang digunakan oleh Liu Yang barusan. Dan setelah mengetahui itu adalah mutiara peledak, Mastermu kelihatan sangat marah kepada Liu Yang. Yang mana diketahui, di dalam ujian dilarang menggunakan benda berbahaya seperti mutiara peledak tersebut. Para murid-murid yang mendengarnya cukup kaget, karena
mutiara peledak yang digunakan Liu Yang dapat melukai seorang master di ranah spiritual rotation. 这东西都能拿出来，刚才那是什么东西？仪式中又破灵珠，可是破坏力极大的灵气啊！是啊，连灵论境的强者也要受到重创吧？ Tidak lama, Master Shi dan Dekan Xiao masuk ke dalam arena. Liu Mubei mengatakan jika dia meminta maaf atas nama adiknya kepada Mu Chen nantinya. Sementara Mu Chen mengatakan karena Liu Yang sudah melanggar peraturan dan seharusnya mendapatkan hukuman dari Akademi Bailing, Dekan Xiao lantas bertanya kepada Master Mu bagaimana mengatasi hal ini. Master Mu mengatakan kalau Liu Yang harus dihukum dengan dicabutnya kesempatan untuk masuk ke kelas surgawi. Tidak terima akan hal itu, Master Shi lantas mengatakan Dekan Xiao harus mempertimbangkan hukuman. Dengan alasan dia khawatir jika ayah dari Liu Yang akan marah jika hal itu benar terjadi. Sementara itu, Master Mu kembali membela Mu Chen dengan berkata jika hukuman tidak dilakukan, ayah dari Mu Chen juga akan marah atas perilaku Liu Yang karena hendak melukai Mu Chen. 牧尘学弟误会了，就得按规矩处理。莫是此事案柳阳将会被剥夺进入天界，柳阳的父亲怕是不会上第一大狱交恶呀，也是一狱之主。好了， Sudah cukup, ini adalah masalah Akademi Bailing yang tidak ada hubungannya dengan wilayah Liu dan wilayahmu, ucap Dekan Xiao. Dia lantas bertanya kepada Mu Chen apa yang akan dia lakukan sekarang. Mu Chen lantas mengatakan kalau Liu Yang memang bersalah, tetapi untungnya dia tidak terluka kali ini. Sebagai jaminan karena kelakuan Liu Yang, di sini Mu Chen meminta mutiara peledak sebagai gantinya. Liu Mubei berkata, jika Mu Chen ingin mutiara peledak itu, maka ambillah. Mendengar ucapan tersebut, Mu Chen menyadari kalau Liu Mubei dapat beradaptasi ketimbang menghadapi adiknya yaitu Liu Yang. 破灵珠就当做是柳阳赔。什么？你想得美！那便送给你吧。这家伙能屈能伸。 Karena masalah sudah selesai, Dekan Xiao memberikan kesempatan kepada Liu Yang dan tidak diberi hukuman. Tetapi, jika Liu Yang melakukan hal yang sama lagi, ia tidak akan segan-segan menghukum Liu Yang pada saat itu juga. Di saat itu, Liu Mubei berterima kasih kepada Mu Chen dan mengatakan kelak di kelas surgawi mereka berdua akan bertemu dan semoga bisa belajar satu sama lain. 多谢牧尘学弟宽宏大量，以后你也是天界学员了，希望有机会。柳学长，好说。 Di tempat lain, Hong Li berkata, sepertinya kelas surgawi akan ramai, dipenuhi oleh murid-murid yang cukup berbakat. Sementara Mu Chen, masuknya dia ke kelas surgawi akan membuka kesempatan untuk masuk ke 5 akademi besar, serta akan balas dendam dengan apa yang terjadi di jalan spiritual beberapa waktu yang lalu. 怕是要热闹了。 比试继续，本次院试结束。 Dialihkan ke hutan, terlihat pasukan yang dipimpin oleh tuan ketiga dari wilayah yang belum diketahui asalnya sedang mencari seseorang bernama Sutu yang menurut informasi dia sedang bersembunyi di daerah daratan Bailing. Pencarian seseorang yang bernama Sutu ini sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. So, yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan pencet tombol subscribe ya, agar tidak ketinggalan video update selanjutnya. Bye bye.